Apa yang rusak anak-anak kita sekarang? Ada yang tahu jawabannya? Kira-kira apa yang rusak anak kita sekarang? Nih, handphone, smartphone. SMP, SD dikasih handphone begini, rusak anak bapak. Metode mendidik orang tua sekarang mulai hilang, jauh dari nafas Islam. Orang tua kita dulu tidak ada sekolah, tidak ada gaji bulanan, tidak ada rumah dinas, tidak ada kendaraan dinas, tapi anaknya bisa dididik menjadi orang-orang hebat. Coba lihat orang-orang tua dulu, cara mendidik anaknya. Coba lihat, saya ingat, saya kecil, satu tempat tidur 4 kami di atas, sampai SMA. Satu tempat tidur. Tujuannya apa? Ternyata apa? Oh, menimbulkan kekerabatan, emosi di antara saudara. Apalagi ada yang menjadi spionasenya orang tua, ada jadi mata-matanya orang tua. Mak, pacaran kakakku. Kenapa kau tahu? Saya dapat suratnya di kamar. Kenapa? Ada yang jadi mata-mata. Dulu kita mau pergi main, saya paling sering itu ditolak sama teman-teman. Karena kalau saya main, mak, saya mau pergi main. Apa kata mamaku? Iya, kau pergi, tapi bawa adikmu. Orang Bugis bilang matarana. Tidak tahu saya bahasa Dumai sini apa. Kalau kita pergi main, syaratnya boleh, tapi bawa adik, urus adik. Pergilah. Saya biasa ditolak sama teman. Dia bilang, tidak usah kau kasih masuk dasar. Bayar, adiknya cerewet. Lagi main, nangis lagi adiknya. Apa tujuannya, Pak? Menjalin persaudaraan dan tanggung jawab sejak kecil. Kita minta duit, tidak langsung dikasih itu. Pak, saya membayar besok. Apa kata bapak kita? Sudah, kau bersihkan dulu itu nak toilet. Pak, saya membayar besok. Kau isi bak mandi dulu. Itu dulu, orang tua dulu. Sekarang bagaimana, Pak? Oh, katanya modern. Satu anak, satu kamar. Di kamarnya ada TV. Di kamarnya ada kulkas. Akhirnya apa? Pulang sekolah langsung masuk kamar. Kapan dia keluar? Mau makan. Sudah itu, masuk lagi kamarnya. Tidak pernah bertemu saudaranya. Jangan heran, begitu bapaknya meninggal, hanya perkara warisan mereka berpengadilan dan tidak punya rasa malu. Coba lihat anak-anak kita sekarang, Pak. Masya Allah. Bapak, kalau anak-anak mau pergi sekolah, cium tangan enggak? Bapak, kalau anaknya mau pergi sekolah, cium tangan? Cium tangan? Tidak percaya saya, Pak. Itu cium tangan, kalau saya jabat tangan sama ibu saya, begini cara saya. Cium dulu telapaknya. Atasnya dulu saya cium sekali, baru telapaknya 2 kali. Itu namanya cium tangan. Anak-anak sekarang dia kasih gitu tangannya, Pak. Tidak, di sliding, Pak. Begini saja caranya. Di kepalanya di sini. Sekali tangannya cowoknya tabek, Kak. Beleng-beleng. Hormat betul sama cowoknya, sama mamanya kurang ajar. Kalau mamanya yang telepon, nah jemput dulu ibu, bapakmu tidak bisa jemput, bapak masih sibuk di kantor. Apa jawabannya anak laki-laki? Capek mak, baru pulang kuliah. Memang enak kuliah mak, mama tidak pernah rasakan kuliah sih. Capek, saya tidak bisa. Giliran ceweknya yang nelpon, Kak, jemput dong. Tunggu dek, 10 menit saya datang. Inilah anak-anak kita. Coba, siapa yang salah? Apa sepenuhnya salah anak? Tidak, 90% salah orang tua. Bapak mau tahu tidak masa depannya dikubur nanti? Mau tahu masa depan dikubur? Lihat anak-anak kita sekarang, Pak. Kalau sudah dekat subuh, bunyi gerendel pintu. Siapa itu? Ternyata anak kita pergi ke masjid. Masya Allah, bapak sudah kaya itu. Jam 5:30, anak-anak sudah pada pulang. Buru-buru mandi, kenapa? Mau datang berjamaah ke masjid. Bapak sudah kaya meskipun bukan anggota DPR. Berapa banyak orang tua saya lihat, pejabat publik, kepala dinas, pejabat berteras, dicium tangannya sama pegawainya di kantor, dimuliakan. Mau naik mobil dibukakan pintu mobilnya, tapi sampai di rumahnya dilempar sama anaknya yang masih SMP. Orang tua paling miskin itu. Suatu ketika Nabi menuju ke satu tempat. Dalam perjalanan menuju ke tempat tersebut, Nabi melewati pemakaman.
Nabi melewati pemakaman, lalu Nabi bersabda, saudara-saudara sekalian, langkahkan kakimu dengan cepat. Sahabat melangkahkan kaki dengan cepat sampai di tujuan. Balik lagi Nabi melewati rute yang sama. Sahabat ketika lewat di pemakaman, langkahkan kakinya dengan cepat. Nabi bersabda, tidak usah cepat-cepat, tidak usah buru-buru, tenang saja. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, tadi waktu pergi kami disuruh buru-buru, kan pulang tidak lagi, ada apa ya Rasul? Nabi menjelaskan, begini, andai saja kau diberi telinga seperti pendengaranku, kau akan tahu betapa disiksanya tadi ini orang dikubur. Waktu pergi disiksa, saya tidak tahan, tidak betah, tidak tega mendengar dia diazab, maka saya buru-buru supaya saya tidak dengar lagi dia disiksa. Tidak tahan saya dengar dia disiksa. Balik, tidak lagi. Kenapa ya Rasul? Saya mendapat berita dari Jibril. Allah perintahkan kepada malaikat penyiksa di kubur, wahai malaikat, siksaanmu, hentikan siksaanmu. Tidak mungkin kusiksa itu orang tua di kubur, sementara anaknya di dunia lagi belajar mengaji membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Baru bismillah, dengan nama Allah pengasih penyayang, baru itu dia baca, Allah perintahkan, hentikan siksaanmu. Maka bapak-bapak, kekayaan kita sesungguhnya yang bisa membantu kita dikubur bukan rumah, bukan mobil, bukan tabungan, bukan kebun sawit, tapi yang bisa menolong bapak ketika sudah di alam kubur adalah anak. Ibu-ibu, saya tanya ibu, ibu, kalau ibu meninggal kira-kira siapa yang doakan ibu? Suami? 3 bulan dia kawin lagi. Ini fakta pak. Saya kan selalu belajar di medsos itu. Ada kawan saya naik haji, meninggal istrinya, nangis betul, nelpon saya nangis terus, sampai bengkak matanya. Saya bilang, hebat betul ini bapak, sayang betul sama istrinya. Dan apa dia kata? Ustadz, sepeninggal istri saya, rasanya terbang separuh jiwaku. Kayak lagu. Beberapa saat kemudian saya jogging di Karebosi, ketemu saya sama itu bapak. Saya lihat, ada cewek ditemani, lebih muda, cantik, putih, dah pakai jilbab. Saya tanya, Pak Haji, siapa itu? Dia bilang, yang baru Ustaz. Dalam hati gua dia lupa bengkak matanya. Lalu siapa yang bisa mendoakan dan akan mengingat kita? Tidak usah contoh lah, orang lain, saya nih Pak. Doakan saudara, jarang Pak. Nanti dia minta, dia doakan saya, baiklah, itu kalau saya ingat. Tapi yang selalu saya doakan di sujud akhir setiap sholat saya, ibu bapak saya. Jadi yang bisa menyelamatkan, nolong kita ketika dikubur, anak. Jadi kalau ibu terlalu sibuk anaknya, kursus aritmatika, kursus sampoa, kursus bahasa Jepang, tidak diajari agama, miskinlah ibu nanti di akhirat. Memang kalau anak kita nanti kan ini orang tua terlalu bangga ngajari anaknya bahasa Inggris. Hebat anak saya Ustaz, baru 1 tahun sudah pintar bahasa Inggris. Yang kelas 2 pintar bahasa Jepang. Yang kelas 1-nya lagi ini SMP, dia sudah pandai bahasa Korea. Memangnya nanti kalau dia berdoa pakai bahasa Korea? Oh my God, please help me my mother. Tidaklah, tetap pakai bahasa Indonesia. Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, nah bagaimana cara didik anak? Bapak boleh baca psikologi pendidikan, silahkan baca riset-riset majalah, silahkan. Tapi sesat dan menyesatkan ketika bapak meninggalkan Quran dalam mendidik anak.